Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Talmitus dengan NIM CA24110548. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester UAS pada mata kuliah Governansi Digital. Saya akan memaparkan jawaban dan solusi terkait studi kasus pertanyaan yang telah diberikan. Jadi saya mengambil kasus 1, yang dimana paradoks digitalisasi ketimpangan partisipasi di kota Nusantara. Pada deskripsi kasus tersebut, di mana pemerintah Kota Nusantara Cerdas baru saja menginvestasikan anggaran sebesar 500 miliar untuk mengadopsi platform Smart City yang mencakup sistem prosmets atau pengadaan elektronik, mutakhir dan compliant atau sistem pengaduan publik berbasis kecerdasan buatan AI. Kemudian mari kita masuk ke pembahasannya. Jawaban nomor 1 tentang fenomena digitalisasi korupsi pada sistem prosmen Kota Nusantara Cerdas membuktikan bahwa kecanggihan teknologi semata akan gagal mencegah korupsi jika tidak ditopang oleh keseimbangan dalam kerangka sukses triangle. Ditinjau dari aspek teknologi cerdas, sistem Zero Pass to Face kontak ini bekerja dalam ruang hampa karena sifatnya yang gearbek in, gearbek out, sehingga tidak mampu mendeteksi manipulasi data substansif yang terjadi secara analog di luar sistem. Kegagalan ini berakar pada rapuhnya fondasi institusi yang tidak membangun mekanisme checks and balance, audit independen maupun regulasi ketat pada PES prasistem seperti penyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri atau HPS. Kondisi tersebut diperparah oleh buruknya aligitas manusia di mana oknum panitia dan vendor penyalahgunaan kelenturan mereka untuk menemukan celah baru atau loophole di luar jangkauan aplikasi demi penyelenggaraan praktik swab yang menegaskan bahwa digitalisasi tanpa reformasi integritas birokrasi hanya akan memindahkan ruang korupsi dari meja fisik ke PES para input digital. Kemudian untuk jawaban pada kasus kedua yang dimana kegagalan sistem compliant berbasis AI di kota ini terjadi karena algoritma natural language processing atau NPL yang digunakan bersifat buta sentimen sehingga mereduksi pelayanan publik menjadi sekedar urusan logistik dan angka tanpa melibatkan empati. Ketidakadaan fungsi sentimen hour ini merusak esensi responsivitas karena sistem melakukan laporan krisis infrastruktur yang darurat dan penuh kepanikan warga setara dengan keluhan fasilitas umum yang bersifat kosmetik sehingga pemerintah gagal melakukan triase prioritas berdasarkan tingkat urgensi emosional dan bahaya real di lapangan. Dampak fatalnya nyasar pada runtuhnya kepercayaan publik atau public trust karena respon AI yang kaku, dingin, dan berbasis template formal menciptakan jarak psikologis yang membuat masyarakat merasa diabaikan oleh mesin, yang pada akhirnya memicau sinisme publik dan menurunkan kepuasan warga secara drastis sehingga hilangnya kehadiran negara yang suportif saat mereka mengalami krisis. Selanjutnya untuk jawaban kasus yang ketiga yang dimana untuk mengatasi kesenjangan digital atau digital divides multidimensi pada warga suburban dan lansia dirancang sebuah model pelayanan hibrida berbasis user center design atau UCD bernama Sapa Warga yang memandukan keunggulan teknologi atau bisa disebut juga HIKTES dan kedekatan manusia atau disebut juga HIKTOS. Desain ini mengatasi hambatan infrastruktur melalui penyediaan pos digital komunal di setiap balai desa sebagai terminal akses gratis. Sekaligus menyelesaikan kendala literasi dengan fitur WhatsApp Voice to Text Bot berkemampuan
emotion AI agar kaum lansia cukup mengirimkan pesan suara tanpa perlu mengetik pada antarmuka aplikasi yang rumit. Terakhir, demi menjembatani kecocokan budaya yang komunal, model ini menempatkan agen digital Nusantara atau pemuda lokal sebagai fasilitator tatap muka yang bertugas mendengarkan keluhan warga, menginputnya ke sistem dan memberikan umpan balik secara humanis sehingga target prinsip zero exclusion atau tiada warga tertinggal dan zero prostitution atau bebas stres teknologi dapat diwujudkan secara inklusif. Jadi menurut pandangan saya, dari ketiga kasus yang telah saya paparkan kesimpulannya itu transformasi digital di Kota Nusantara Cerdas gagal karena teknologi yang dijalankan tanpa integritas, tata kelola, dan empati kemanusiaan. Akibatnya korupsi hanya bergeser ke fase para sistem enforcement dan platform compliant. AI justru menjauhkan masyarakat karena responnya yang kaku. Solusi kedepannya wajib menggunakan model pelayanan hibrida yang memandukan teknologi ramah lansia dengan agen manusia di lapangan agar birokrasi bersih dari korupsi sekaligus tetap inklusif bagi seluruh warga. Kemudian dari pemaparan jawaban presentasi UAS saya, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.